Saudara pimpinan dan anggota DPR yang baru dilantik memberi sinyal akan ada penambahan jumlah komisi di DPR. Meski belum final, penambahan ini disebut merupakan konsekuensi dari penambahan jumlah kementerian yang ada di Kabinet Prabowo Gibran. DPR baru dan wacana penambahan komisi akan kami bahas bersama sejumlah narasumber. Melalui daring sudah ada politisi Partai Demokrat Mulyadi, politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pariera. Selamat pagi Bung Andreas, Pak Mulyadi. Selamat pagi, Mas Radi. Baik, dan di studio sudah ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi, Bang Ferry. Pagi, Mas Radi. Oke, saya langsung ke Pak Mulyadi nih, Pak. Kemarin Mbak Puan, Ketua DPR kita nih, 26 September, menyebut penambahan jumlah komisi itu udah dikaji katanya, dimatangkan setelah Presiden terpilih mematangkannya. Jadi nunggu dulu jumlah kementerian, baru nanti akan ada penyesuaian jumlah komisi. Artinya gimana? Ini apakah memang positif bertambah? Jadi Demokrat sebagai bagian dari Kim Plus ini sudah ada bocoran belum jumlah kementeriannya berapa, Pak Mulyadi? Ya, masalah penambahan dari jumlah komisi memang ini kan masih merupakan sebuah wacana ya. Oke. Saya rasa semua anggota DPR mungkin sebagian besar sudah mendengar. Tetapi kan ini kan perlu kita cermati betul. Karena kita belum tahu persis seperti apa portofolio dan jumlah kementerian yang akan diumumkan oleh Presiden nanti. Oke. Maka dari itu, menurut hemat saya, kalau kita belajar dari data sebelumnya, kalau ditambah komisi tentu akan terjadi pengurangan jumlah anggota per komisi. Artinya secara kuantitas tentu akan terjadi penurunan. Ini dulu catatan kita yang pertama, secara kuantitas pasti terjadi penurunan. Kemudian perlu juga mungkin media lebih cermat ya untuk melihatnya bagaimana dari sisi kualitas anggota DPR kita yang sekarang. Tentu itu juga menjadi pertimbangan kita semua. Pengalaman kita selama ini kalau kita misalnya panja undang-undang misalnya itu kan setengah dari komisi. Nah, seberapa besar tingkat kehadiran anggota dalam pembahasan undang-undang misalnya, yang sebetulnya pembahasan undang-undang itu merupakan sesuatu yang sangat serius ya, perlu kecermatan dan perlu waktu yang panjang ya. Jadi menurut hemat saya korelasi antara penambahan komisi dengan penambahan jumlah kabinet dan portofolio kabinet yang akan diumumkan perlu memang kita kaji betul ya. Tentu kita tidak perlu terburu-buru menyimpulkan walaupun wacana itu mungkin sudah dibicarakan di tingkat pimpinan, baik itu pimpinan DPR maupun pimpinan fraksi. Tapi setelah nanti diumumkan, apakah beban kerja DPR itu akan bertambah atau seperti apa? Kalau menurut hemat saya kan penambahan jumlah kementerian itu hanya merupakan sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan dari pemerintahan mendatang. Oke. Sebuah strategi saja, bukan berarti menambah beban kerja baru kepada DPR. Masalah pengelompokan dan lain sebagainya itu kan hanya sebuah cara kita dalam mencapai tujuan baik di eksekutif maupun di legislatif. Oke. Jadi silakan. Berarti kalau saya tangkap sementara ini pernyataan Anda Pak Mulyadi, Anda akan memberikan saran juga kepada anggota koalisi di Kim Plus begitu kira-kira, bahwa sebenarnya ya tidak perlu begitu penambahan komisi karena strategi penambahan jumlah kabinet ini hanya strategi untuk memeratakan atau mengefektifkan kinerja pemerintah sehingga DPR juga tidak menjadi menambah beban kerja dengan adanya penambahan komisi, begitu Pak Mulyadi. Jadi begini, kalau saya sebetulnya saya tidak ingin terjebak kepada persoalan penambahan jumlah kabinet atau portofolio kabinet yang akan diumumkan nanti. Saya nggak mau terjebak dalam hal itu. Yang perlu kita cermati adalah beban kerja sebetulnya. Oke. Kan beban kerjanya pemerintah sebelumnya dengan beban kerja pemerintah yang akan datang, apakah ada penambahan yang cukup signifikan? Kalau itu ada penambahan yang cukup signifikan, mungkin perlu juga diimbangi oleh fungsi pengawasan kita di DPR RI. Mungkin itu dulu kita coba menganalisisnya secara cermat. Karena kita belum tahu nih, kita masih menunggu nih, mungkin pelantikan presiden tanggal 20, mungkin saya dengar dalam waktu yang cepat
Presiden terpilih akan mengumumkan struktur kabinet. Mungkin kita bisa bicara lebih detailnya kan nanti. Sekarang kita belum bisa Baik. melihatnya secara ini. Oke, Bung Andreas, ini meski belum pasti PDIP akan oposisi atau tidak, tapi kan sudah sudah ditetapkan lah ya dari PDI Perjuangan menduduki posisi Ketua DPR lagi. Saat ini Mbak Puan Maharani kembali duduk di kursi Ketua DPR. Tapi pertanyaan saya, sejauh mana PDI Perjuangan juga mengetahui soal penambahan komisi ini dan akan seperti apa pembahasannya ke depan dengan pimpinan DPR dari fraksi-fraksi yang lain? Ya, tentu DPR ya perlu mengantisipasi seperti yang sudah dikatakan juga oleh Mbak Puan sebagai Ketua DPR bahwa mempersiapkan itu dengan ya melakukan ya mengkaji itu gitu, mengkaji kemungkinan ada perubahan postur kabinet nanti gitu. Jadi tadi ya sudah disampaikan bahwa ya kalau misalnya jadi bertambah 1 atau 2 mungkin bisa istilahnya diselipkan menjadi mitra dari satu komisi. Tapi kalau banyak dalam arti yang seperti yang sekarang ya 10 kalau katanya sih ya, artinya yang kita dengar karena ini wilayah dari eksekutif, wilayah dari presiden. Kalau bertambah 10, saya kira memang harus diperhitungkan dengan mitra di DPR gitu. Ya. Karena memang kalau lihat dari sekarang ya, kondisi yang sekarang dengan mitra di DPR, artinya tiap komisi itu bermitra dengan minimal ya 4 sampai 5 mitra di pemerintahan, bahkan ada yang lebih. Saya kira di komisi 1 itu mitranya sampai kurang lebih 10 mitra, bahkan lebih dari 10 dari kementerian dan lembaga negara, lembaga negara yang menggunakan anggaran atau menggunakan APBN. Nah, sehingga dengan demikian DPR itu melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasinya gitu. Oke. Nah, oleh karena itu memang ya ini tergantung bagaimana perkembangan ke depan setelah pembentukan kabinet gitu. Kita baru bisa tahu persis setelah Presiden mengumumkan kabinetnya. Gitu, nanti. Oke, tapi kalau memang kabinetnya nanti bertambah, misalnya menjadi 44 lah katakan, artinya tadi yang Anda katakan beban mitra kerja dengan komisi-komisi ini juga harusnya akan dibagi lebih merata begitu dengan penambahan komisi. Artinya PDI Perjuangan arahnya memang mendukung keberadaan penambahan komisi ini ya, Bung Andreas? Konsekuensi logisnya seperti itu, dalam arti bahwa dalam arti bahwa ini pasti akan melebarkan penugasan di DPR sendiri sebagai mitra dari pemerintah gitu. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana apakah itu ya 10 kementerian itu bisa 10 kementerian dan lembaga baru itu bisa diselipkan di tiap-tiap komisi tambah satu dan itu tidak mengganggu kinerja dari DPR, atau bisa jadi ya misalnya tambah 2 menjadi 5 kementerian dan lembaga bermitra dengan satu komisi yang ditambah, sehingga seperti yang beredar juga yang kami dengar juga menjadi 13, kurang lebih seperti itu gitu. Ya. Bahkan di kementerian juga Menko-nya katanya konon akan ditambah juga ya, menjadi 6 Menko gitu. Ini yang menjadi beban kerja tambahan dinilai oleh para anggota DPR, sehingga bisa ada keharusan untuk penambahan komisi. Tapi Bung Ferry, kalau melihat kondisi seperti ini dari sistem ketatanegaraan gitu, dari kacamata sistem ketatanegaraan, ini terlebih kepada bagi-bagi kekuasaan, atau memang menurut alibi para anggota DPR ini buat efektivitas pekerjaan sinkronisasi antara pemerintah dan DPR? Ya, ini yang menurut saya ya imbas dari dibentuknya kabinet yang terlalu besar.
mau tidak mau harus ada upaya pengawasan yang efektif di parlemen. Dan konsekuensi ini kan juga berkaitan dengan beban anggaran dan lain-lain yang juga terdampak dengan melebarnya jumlah kementerian ini. Padahal mestinya sebagai lembaga pengawas, hal yang pertama dikritik DPR itu, terutama kubu oposisi, adalah penambahan jumlah menteri. Apa manfaatnya dan apa alat ukurnya? Saya pikir sebagai calon oposisi ya, PDIP tentu saja menginginkan pengawasan itu agak lebih melekat ya. Makanya mereka ingin menambah jumlah, karena kalau jumlah komisi sedikit, jumlah kementerian banyak, bebannya akan ada sulit di mengawasinya, ya, proses pengawasannya. Tapi apakah pengawasan di DPR akan efektif dengan penambahan komisi? Mungkin perlu dikaji baik-baik. Bukankah pemecahan kabinet itu juga sudah pernah secara substansi dikaji atau diawasi oleh DPR? Kan menteri yang pecah itu, kementerian yang pecah itu adalah wilayah yang hampir sama dengan yang diawasi oleh komisi di DPR. Jadi hampir tidak diperlukan. Saya merasa perlu menekankan bahwa kualitas proses pengawasan ada pada jumlah anggota dan kualitas anggotanya. Nah, di sanalah yang kemudian menjadi penting. Nah, sayangnya kubu oposisi atau PDIP, katakanlah begitu ya, merasa mungkin anggota-anggota DPR yang masuk saat ini kualitasnya patut dipertanyakan. Jadi ini mungkin dilema baru juga. Ya, dilema bagi partai-partai di parlemen, bagaimana pola pengawasan. Tapi konsekuensinya bagi anggaran publik, APBD, APBN begitu ya, menjadi terbebani. Nah, ini perlu dipertimbangkan secara baik-baik. Toh banyak negara yang lebih besar dari kita, daratannya, wilayahnya, jumlah komisinya juga sangat sederhana di House-nya. Oh, berarti ini Anda menekankan soal kualitas anggota dewannya, bukan semata-mata pengawasan itu diejawantahkan dengan penambahan komisi. Ya, kalau disebar jumlah anggota, bertambah jumlah komisi, tapi kualitasnya juga tidak maksimal untuk mengawasi, pertanyaannya untuk apa komisi itu ditambah? Kan ada juga ya tunjangan ketua fraksi, gajinya dan segala fasilitasnya agak beda dengan anggota biasa. Betul, pimpinan komisi juga akan berbeda. Akan berbeda. Ini selain penambahan anggaran, postur anggaran APBN untuk jumlah kementerian yang bertambah, tentu saja untuk menambah komisi akan ada juga penambahan jumlah anggaran tentunya. Tapi kalau saya soroti tadi Anda mengatakan soal kualitas anggota dewan, ini saya juga agak tertarik sebelum membahas kembali penambahan komisi. Anda melihat komposisi DPR yang saat ini ada, kemarin setelah dilantik pada tanggal 1 kemarin, dengan komposisi begitu banyak juga wajah baru yang masuk di parlemen, bisakah mengimbangi kualitas anggota-anggota DPR yang sudah terlebih dulu masuk atau duduk di Senayan? Ya, sebenarnya penderitaan ini yang lebih paham kan Bang Andreas dan Pak Mulyadi, karena beliau kan sangat senior dan paham ruang parlemen itu. Nah, sekarang beliau-beliau ini bermitra dengan banyak anggota yang tidak hanya baru, juga sangat muda, juga jauh dari ruang politik selama ini. Banyak artis, banyak anak-anak muda, anak-anak anggota kabinet juga, parlemen juga rata-rata. Tetapi tentu kita bisa mempertanyakan kualitas mereka karena sebagian besar belum berpengalaman di internal partai politik. Akibatnya mungkin mereka belum maksimal merasakan pendidikan yang ada di partai. Dan itu tantangan dan musibah ini, quote and quote ya, sekali lagi harus dialami oleh senior-senior saya di parlemen, Bang Andreas dan Pak Mulyadi ini. Dan kita tahu problematika waktu orang-orang yang berpengalaman di partai banyak di parlemen adalah jumlah undang-undang yang dihasilkan masih rendah, ya. Tidak partisipatif dalam membuat undang-undang, ya. Dan itu akan selalu jadi tanda tanya apakah parlemen yang baru 2024-2029 akan jauh lebih baik dari anggota parlemen yang punya pengalaman panjang di tubuh partai dan di parlemen itu sendiri. Ini selain menambah jumlah komisi dengan katanya alibinya tadi adalah penambahan beban pengawasan, tapi ada satu lagi beban yang harus diemban oleh Pak Mulyadi dan Bang Andreas seperti yang dibilang tadi oleh Bung Ferry adalah
menjadi mentor bagi anggota-anggota parlemen yang baru duduk di parlemen. Ini tugas baru lagi. Pak Mulyadi siap untuk menjadi mentor anggota-anggota baru di parlemen ini, Pak Mulyadi? Ini kalau saya melihat kinerjanya parlemen ini, tadi saya katakan tidak lepas dari beberapa hal. Pertama adalah tentu tadi kualitas anggota DPR. Ya. Saya tentu yang lebih hafal tentu pengamat dengan media ya, yang bisa menginventarisasi ya latar belakang, pengalaman dan lain sebagainya. Itu satu, kualitas. Yang kedua, kuantitas. Makanya saya bilang tadi, kalau komisinya diperbanyak, berarti kan secara kuantitas per komisi berkurang. Ya. Nah itu jelas. Itu kita bandingkan dengan jumlah per komisi sekarang kan sekitar 55 lah, 50-an. Nanti kalau dibagi 13 mungkin menjadi 44 ya. Makanya tadi saya bilang, kalau nanti panja kan setengah dari komisi jumlahnya. Nah, kita tentu lihat data statistik selama ini, bagaimana. Saya 2 kali jadi pimpinan komisi dulu, tahu persis bagaimana kita dalam membuat undang-undang itu, kita selain perlu kualitas juga perlu juga kuantitas dari jumlah anggota DPR yang hadir. Terus tidak terlepas juga dari fungsi fraksi dan pimpinan DPR. Ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi kinerja DPR itu kan adalah merupakan kinerja bersama, bukan satu partai, bukan satu fraksi, bukan pimpinan komisi, bukan juga hanya beberapa orang anggota. Maka dari itu saya lebih cenderung untuk menunggu dulu apa yang akan diumumkan oleh presiden terpilih. Karena saya melihat kalau masalah penambahan kabinet itu, kalau menurut saya itu, saya tetap berpendapat itu hanya sebuah strategi menata ulang focusing dari pemerintahan mendatang. Sebagai contoh misalnya, saya dengar misalnya, ini saya nggak tahu persis apa betul atau tidak, misalnya PUPR, PU dipisah dengan PR, PU Pekerjaan Umum dengan Rumah Rakyat. Itu menurut saya sangat tepat kalau misalnya itu dipisah. Karena memang PU dengan anggaran yang begitu besar, inline begitu. Fokusnya kementerian lebih kepada infrastruktur, sehingga persoalan perumahan rakyat yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian PUPR mungkin agak kurang terperhatikan. Bahkan saya waktu 2009 itu sebagai salah satu yang melahirkan undang-undang perumahan dan undang rumah susun, saya tidak melihat sampai sekarang itu yang namanya Badan Penyelenggara Perumahan Rakyat dan Rumah Susun itu. Karena backlog perumahan kita juga masih sangat besar kan. Itu juga kewajiban pengembang yang menyediakan 20% dari setiap yang dia bangun untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Misalnya, ini sebagai contoh saja. Jadi penambahan portofolio kabinet itu menurut saya itu sesuatu strategi yang memang merupakan bagian yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang sehubungan dengan tantangan dari waktu ke waktu itu berbeda. Ya, Nah, menurut saya itu nggak ada masalah. Pak Prabowo menambah misalnya jadi 44, jadi 40, itu kan adalah cara pemerintahan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Oke, Pak Mulyadi. Begini saja. Ya. Tapi begini Pak Mulyadi, saya setuju dengan Bung Ferry bahwa topik kita pagi hari ini membahas ada atau tidaknya penambahan komisi. Tapi sebelum berangkat ke sana, saya setuju soal kualitas dan kapasitas anggota dewan juga ini. Kalau untuk Demokrat sendiri, bagaimana Demokrat menjaga kualitas anggota dewannya, apalagi sekarang komposisinya ditambah oleh banyak sekali anggota-anggota parlemen yang baru, termasuk di Demokrat mungkin. Bagaimana Pak Mulyadi? Ya, mungkin memang dengan berkurangnya jumlah anggota fraksi Partai Demokrat itu, ya dari sisi kuantitas kita memang berkurang ya, kita ada mengalami kerugian, tapi dari sisi konsolidasi tentu dengan kita berkurang itu tentu akan lebih mudah, akan lebih gampang ketua fraksi kita Pak Edi Baskoro Yudhoyono akan lebih gampang mengkonsolidasikan anggotanya untuk kepentingan atau mencapai kinerja yang kita inginkan. Jadi insya Allah kalau Partai Demokrat tentu siap lah. Siap kita untuk mengawal pemerintahan ke depan dari Senayan. Sebagai bagian dari koalisi tentu kita ingin pemerintahan ke depan itu berhasil.
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Oke, berarti bebannya Pak Mulyadi nggak seberat bebannya Bang Andreas nih kayaknya. Bang Andreas ini kan pemenang pemilu partainya dan anggotanya paling banyak di parlemen. Ini mentoringnya juga akan sangat banyak, mengingat juga anggota DPR dari PDI Perjuangan seperti banyak yang baru nih. Bang Andreas, gimana Anda menjaga kualitas anggota Dewan yang baru dari PDI Perjuangan? Jadi komposisi yang baru dan yang lama itu hampir berimbang gitu. Artinya, hampir berimbang ya di PDI Perjuangan. Ya, 40% 40 sekian lah persen itu ada anggota baru memang. Oke. Ya ini ya konsekuensi logis dari pilihan rakyat. Rakyat sudah memilih kan. Artinya ya, kalau kita mau bicara soal kualitas dewan, ya DPR di seluruh dunia itu adalah wajah dari masyarakat politik di negeri itu gitu. Nah, ini di dalam pemilihan langsung ya, karena ya wakil rakyat itu adalah dipilih oleh rakyat gitu. Jadi kalau tadi Bung Ferry mau kritik soal kualitas, seharusnya sebelum pemilu gitu. Tapi ini kan sudah ada di dewan gitu. Nah, bagaimana sekarang untuk menjaga ya kinerja, kalau saya katakan kinerja, tidak bicara soal kualitas, karena kualitas itu menjadi sangat debatable. Untuk menjaga kinerja dari ya DPR, terutama di dalam lingkungan tersendiri, tentu itu adalah tugas dari fraksi dan komisi secara formal ya. Tapi secara personal juga teman-teman yang lebih muda, yang baru mulai bergabung di DPR, mereka secara inisiatif juga bertanya dan berkonsultasi, kita saling berpikiran di situ, dan ya ini tentu menambah pengalaman. Kalau dilihat dari akademi, setahu saya itu dari periode ke periode itu lebih baik gitu, dalam arti pendidikan formal yang dimiliki oleh teman-teman DPR ini. Cuma memang dari segi pengalaman itu perlu waktu, tentunya perlu jam terbang untuk ada di lembaga parlemen seperti di DPR kita ini gitu. Oleh karena itu memang ini perlu waktu gitu, dan tergantung juga keseriusan daripada teman-teman ini di dalam kehadiran. Kenapa di DPR itu juga pertama tadi seperti yang disinggung oleh kawan kita Pak Mulyono, bahwa hal pertama itu kehadiran. Kalau tidak hadir aja tidak, itu repot gitu. Ya. Kemudian ya DPR itu bicara gitu. Fungsi DPR namanya parle itu bicara. Kalau tidak bicara ya fungsi tugasnya di DPR, dia harus bicara, dan bicara apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami di masyarakatnya, yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya, dan itulah tugas dari DPR gitu. Kalau DPR tidak bicara ya apa tugasnya, apa fungsinya ada di situ gitu. Nah, saya kira ini penting gitu, ini penting untuk disampaikan ke teman-teman yang lebih junior lah di dalam tugas di DPR nanti. Tapi Bang Andreas, kembali ke topik kita soal penambahan komisi di DPR ini, tadi Bung Ferry juga mengatakan atau menyampaikan kritik, seharusnya PDI Perjuangan yang saat ini masih berada di luar pemerintahan lah ya, sejauh ini ya, boleh kita katakan oposisi, itu sebelum membahas soal komisi justru harusnya dikritik dulu soal penambahan jumlah kementerian. Ini saya akan tanyakan ini ke Anda nanti. Apa kritisi PDI Perjuangan terkait wacana penambahan kementerian yang ada di kabinet Prabowo Gibran? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi, tetaplah bersama kami.